Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Satya Pisina. Kali ini kita akan belajar something baru, ya, suatu hal yang baru. Kalau kemarin kita sudah mencoba menggambar denah, seluf, fondasi, hingga ke detail jendela dan pintu, kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar ring bulb. Itu hampir sama seperti solve, hanya saja kalau ring bulb itu letaknya ada di atas dinding, di bawah atap. Namun sebelum itu saya akan jelaskan beberapa pengantar tentang ring bulb. Alright, ring bulb atau ball ring ini adalah elemen struktural horizontal. Dia horizontal ya, buat vertikal kita menyebutnya kolom biasanya. Terletaknya di atas pasangan dinding, terus tepat di bawah rangka atap persis. Ring bulb tuh posisinya ada di sekitaran sini. Di atas dinding, dan di bawah atap. Konsepnya apa tuh? Konsep dari ring bulb tuh. Jadi ring bulb tuh konsepnya ada 3 nih di sini. Sebagai penyebar beban, distribusi beban dari atas atap, terus ke bagian balok, kolom, hingga nanti sampai di fondasi. Lalu ada dia sebagai pengikat antara dinding dan konstruksi di atasnya, dan serta dudukan untuk konstruksi atapnya itu sendiri. Fungsi dan manfaat utama dari ring bulb itu di sini ada 4. Yang pertama sebagai stabilitas struktur, karena kalau nggak ada ring bulb kita nggak ada penyebar beban dari atap ke bagian balok struktur utama, makanya dibutuhkan ring bulb sebagai stabilitas strukturnya. Terus dia juga bisa menjadi sebagai pencegah retaknya. Ini sangat efektif untuk mencegah adanya retak rambut di sudut-sudut pintu, jendela, atau pertemuan antar dindingnya. Dia juga sebagai pengikat yang bisa menahan dari kondisi gempa. Ini fungsinya sebagai diafragma horizontal yang meneruskan gaya gempa ke kolom dan ke fondasi. Dan yang terakhir, ini sebagai dasar pemasangan dari kusen itu sendiri. Posisi dari ring bulb. Posisi dari ring bulb itu satu di atas dinding lantai 1. Ini kalau dia ada 2 lantai ya. Ada 2 lantai, contohnya ini ada 2 lantai ke atas nih. Ya, yang pertama ada di atas dinding lantai 1 nih, di bagian sini dikasih ring bulb. Terus di bagian dinding lantai teratas juga dikasih posisi ring bulb itu di bagian ini. Dia memposisikan di bagian paling atas setiap lantainya. Terus kalau ada yang tanya, ring bulb, balok, sama seluf perbedaannya apa? Kan mereka sama-sama ya, kalau dilihat dari sekilas tuh bentuknya sama, bahkan kadang tulangannya juga ada yang sama. Contoh seluf dan ring bulb itu tulangannya biasanya banyak yang sama di lapangan. Namun di bagian antara ring bulb, balok, sama seluf ternyata memiliki perbedaan. Di mana seluf itu di atas fondasi dan di bawah dinding posisinya. Fungsinya untuk menyebarkan beban ke fondasi dan mengikat kepala fondasinya. Sedangkan ring bulb itu lokasinya ada di atas dinding dan di bawah atap. Ya. Kalau seluf ada di atas fondasi, kalau ring bulb itu ada di atas dinding, atasnya dinding. Nah, fungsi dari ring bulb itu kan untuk menyebarkan beban lantai atau atap
Kalau dia tingkatnya 2 ke atas itu berarti beban lantai. Kalau cuma 1 tingkat, lantai 1 doang, itu berarti beban dari atapnya ya. Nah, menyebarkan beban dari atap itu ke dinding, terus juga untuk mengikat bagian atas dindingnya. Jadi ya, strukturnya itu lebih solid. Nah, kalau balok sendiri nih, balok tuh dia ada di antara kolom ya. Jadi, nah, kalau balok, bedain balok sama rimpak nih. Kalau rimpak tuh di atas dinding lokasinya, kalau balok dia di antara kolom-kolom yang di strukturalnya. Fungsinya juga beda. Kalau balok kan dia untuk menahan beban dari plat lantai itu sendiri, terus diteruskan ke kolom. Nah, spesifikasi dari rimpak itu standarnya dimensinya ada apa aja. Yang sering digunakan tuh biasanya ukuran 15 cm kali 20 cm. Ini paling sering digunakan, terutama di konstruksi perumahan subsidi. Itu sering banget ini digunakan. Namun juga ada yang spesifikasi ukuran 20 cm kali 20 cm, dan juga ada yang ukuran 15 cm dikali 30 cm juga. Untuk mutu betonnya sendiri biasanya pakai K225 atau K250. Yang ini sudah memadai untuk standar klasifikasi mutu beton rumah tinggal ya. Tulangan dari ringpaknya sendiri itu minimal 4 batang besi pulir, minimal ya, ada 4. Dengan diameternya itu ada 10, 12 atau 13 diameter. Nah, untuk sengkangnya itu ada bekel, nah, menyebutnya itu pakai besi polos dengan diameter 6 atau 8. Jaraknya di antara 15 sampai 20 cm. Terus tahapan pemasangan dari rimpak tuh gimana? Ini kalau rimpak tuh hampir sama kayak yang lain. Pertama ada pemasangan dari backcastingnya, terus kita pasang tulangannya, habis itu dicor. Kalau udah kering dilepas. Sama lah kayak yang kita pasang buat seluk kolom atau balok. Nah, ini ada kesalahan umum dalam pemasangan rimpak nih. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari nih biar integritas struktural bangunan kita tetap bagus. Menganggap dinding bata saja sudah kuat, nah itu salah. Karena itu ketika ada gempa berisiko robohnya tinggi kalau nggak ada rimbaknya. Kedua, dimensi dan tulangannya asal-asalan atau menggunakan besi bekas atau ukurannya terlalu kecil untuk membuat rimbak. Itu nggak boleh asal-asalan ya, kan tadi udah ada spesifikasinya. Ketiga, ukuran dari selimut betonnya nggak memadai, biasanya lebih tipis dari 25. Kalau ukurannya lebih tipis dari 25, apa yang terjadi? Nanti ketika ada rembesan air bisa mengakibatkan korosif. Nah, tulangannya nanti bisa jadi terkena korosi ya, yang akhirnya menyebabkan tulangan tuh nggak bisa mentransfer beban dengan baik, terus patah. Satu lagi, kalau ngecor nggak padat. Pengecoran tidak padat ini juga mengakibatkan kelemahan dari strukturalnya ya. Beton perungga terus lemah karena tidak dipadatkan tuh juga berbahaya. Dan yang terakhir itu biasanya di sambungan tulangan yang salah, sambungan antar tulangannya itu tidak sesuai dengan standar. Dampaknya apa kalau kita asal-asalan masang rimpak? Nah, dampaknya banyak nih. Bisa dari hancur rumahnya, berlubang, atau tidak tahan dari gempa.
Jadi kesimpulannya, untuk pengantar ini, ring batu struktural yang vital dalam konstruksi bangunan wajib ada, terutama pada dinding bata atau bata ya, karena fungsinya sebagai pengikat dan penyebab beban yang membuat bangunan itu nanti jadi lebih kokoh, stabil, dan tahan lama. Untuk pengantar, saya rasa cukup sekian. Gini saja. Mari kita lanjut ke cara menggambar ring batu.